Iya, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu pada masa pandemi walaupun sudah adaptasi kehidupan baru ya. Ya, pagi ini cerah sekali ya. Kemudian kita masih melanjutkan acara program short on training program donasi 100 hari untuk Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Yang hari ini akan membahas tentang digital marketing yang akan dibawakan oleh expertnya di sini digital marketing, yaitu Dr. Maya Arianti. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak peserta semuanya untuk bisa join di acara donasi 100 hari FEB Universitas Telkom ini. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lebih, kita akan melihat dulu siapa sebetulnya sosok dari Ibu Dr. Maya Arianti ini. Ya, Ibu Dr. Maya Arianti ini sudah berpengalaman menjadi dosen sekitar sudah lama sekali ya. Tahun 1999. Wah, beliau expert sekali di bidang marketing. Nanti kita akan melihat bagaimana Bu Dr. Maya Arianti akan membawakan dan memberi sharing tentang ilmu tentang digital marketing ini. Dan pengalaman beliau sudah penelitiannya juga fokus sekali di bidang marketing. Kemudian beliau sekarang juga memegang jabatan sebagai ketua keahlian ya, ICT Based Management atau IBM di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom. Wah, kalau dibacakan ini pengalaman beliau ya, banyak sekali. Langsung saja mungkin Bu Dr. Maya ya, sebentar. Karena memang materinya menarik sekali dengan perkembangan dunia di bidang marketing, terutama di digitalisasi ini. Ya, karena perkembangan marketing itu tidak bisa terlepas dari digitalisasi tentunya. Ya. Nanti Ibu Bapak peserta akan diberikan waktu untuk diskusi. Sementara ini Ibu Dr. Maya Arianti akan memberikan sharing ilmunya terlebih dahulu sekitar 30 menit 40 menit ya Bu Dr. Maya. Cukup? Cukup ya. Ya, kemudian nanti sesi ya, nggak apa-apa lebih 5 menit dikit ya, Dr. Maya. Ya. Kemudian nanti ada sesi kedua diskusi boleh Bapak Ibu bertanya kepada ahlinya di sini Bu Dr. Maya. Kemudian nanti kita tutup dengan foto bersama. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin Ibu Bapak peserta speakernya tolong di off-kan terlebih dahulu, nanti pada waktu sesi tanya jawab atau diskusi nanti akan saya pilihkan beberapa pertanyaannya. Dan saya memperkenalkan diri, Dr. Dian Indiati, di sini selaku moderator dari sesi Bu Dr. Maya Arianti, dan saya sebagai kolega dari Bu Dr. Maya Arianti, dosen di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom. Oke, Bu Dr. Maya, kita sudah tidak sabar lagi nih, Ibu Bapak peserta untuk mendengarkan sharing ilmunya tentang digital marketing. Silakan, Bu Dr. Maya Arianti. Baik, terima kasih Bu Dian. Hari ini suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Ya. Sangat berbahagia sekali hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini buat saya seperti sesi reuni karena ternyata di sini banyak sekali rekan-rekan yang hadir, alhamdulillah gitu ya. Apresiasi saya untuk rekan-rekan dari KKIBM
yang bergabung, yang telah hadir di sini. Kemudian juga, jadi seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Dian, bahwa saya memang mengajar dari tahun 99. Makanya di sini saya juga hadir juga mahasiswa-mahasiswa saya dari tahun 2004, dari tahun 2002, ya. Jadi cukup banyak alumni-alumni yang hadir bergabung di sini. Terima kasih. Makanya tadi saya bilang ini sesi alumni, dan tadi saya lihat juga ada teman SMA saya. Terima kasih Mas Ganjar sudah berkenan hadir. Oke, karena waktu terbatas, mungkin langsung saja ya. Saya akan memaparkan tentang digital marketing. Sebentar. Oke. Sudah masuk screen share-nya? Bu Dian? Sudah? Ya, oke. Terima kasih. Oke, hari ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana sebetulnya perkembangan pemasaran yang saat ini orang lebih mengenal dengan istilah digital marketing gitu ya. Kenapa sih harus digital marketing gitu ya? Kondisi lingkungan sekarang berubah dengan cepat gitu ya. Kita berbicara sebelum saat COVID saja itu telah terjadi banyak sekali perubahan. Apalagi ketika kita berada pada masa pandemi ini. Ternyata arahnya sekarang justru semua makin banyak yang didigitalisasi. Ini yang akhirnya memaksa kita mau tidak mau harus concern terhadap digital. Ada beberapa referensi atau webinar yang membahas bahwa kita ini seperti di-push untuk maju 10 tahun ke depan dengan masa pandemi ini. Karena memang dipaksa untuk mengadopsi teknologi lebih cepat dari waktu yang semestinya, gitu ya. Kenapa demikian? Nah, ini di sini saya akan paparkan dulu apa kita harus melakukan pemasaran digital, ya. Yang pertama, ini memang sudah dari tahun 90-an kita sudah mulai terkonek dunia ini dengan masuknya internet, dengan maraknya penggunaan internet, kemudian maraknya penggunaan dengan handphone yang mendukung makin ke sini dengan smartphone dan lain, sehingga sangat memudahkan kita untuk terkoneksi seluruh dunia. Ya. Jadi dari sisi teknologi ini memang mendukung untuk kita koneksi terhadap dunia. Jadi teknologinya memang mengarah ke sana. Selain itu, bisnis pun di-push untuk melakukan yang namanya transformasi digital. Jadi kita diharuskan untuk semuanya masuk ke dalam digitalisasi. Masuk ke dalam digitalisasi. Data sekarang tersimpan dalam bentuk digital, kemudian layanan-layanan juga sudah dalam bentuk layanan digital, terkoneksi dengan internet, kemudian di sini juga kita sudah punya yang namanya cloud computing gitu ya, sosial media gitu ya, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini akhirnya menjadikan sebuah opportunity atau kesempatan untuk kita melakukan transformasi digital. Apalagi yang mendukung digital marketing? Big data. Semua orang sekarang menuliskan atau menyimpan datanya dalam bentuk digital. Semuanya terkoneksi satu dengan lainnya, disadari oleh si pengguna ataupun tidak. Kenapa saya bilang disadari atau tidak oleh si pengguna? Apalagi di Indonesia ya, orang Indonesia itu terkadang kalau kita download aplikasi, kalau kita mau misalnya gabung dalam sebuah komunitas online tertentu, masuk di sosial media dan lain sebagainya, kadang-kadang nih, atau kebanyakan, syarat dan ketentuan itu tidak pernah dibaca dengan detail. Jadi main approve aja gitu. Main approve tergabung. Nah, di situ kita tidak sadar bahwa mungkin ada data-data kita yang akan tersimpan sebetulnya di server orang lain, di cloud-nya orang lain. Sehingga data kita memang ada di awan gitu. Nah, data-data ini akan saling terkoneksi satu sama lain. Sehingga kita memiliki
data yang sangat besar atau yang kita sebut dengan big data. Nah, ini adalah sebuah potensi buat pemasaran ya, untuk melakukan harus seperti apa sih pemasaran yang seharusnya. Nah, ini kita bisa gali dengan data science atau data analitik. Ya, jadi dari big data ini kita olah sehingga kita tahu sebenarnya konsumen itu maunya yang seperti apa. Oke. Kemudian dengan terkoneksinya sekarang dengan teknologi yang saling terkoneksi satu sama lain, kita juga mengenal yang namanya reverse marketing. Contoh misalnya, kalau dulu orang yang namanya sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan itulah yang akan membuat iklan dan mencari calon-calon pekerja. Sekarang kondisinya pemasarannya terbalik. Ya, sekarang calon pegawainya yang mempromosikan atau melakukan pemasaran. Lewat apa? Banyak, ada job seeker, ada LinkedIn, gitu ya. Dan juga mungkin lewat sosial media dia gitu. Nah, lewat sosial media dia bisa menuliskan sebetulnya atau memperlihatkan dia memiliki kompetensi apa sehingga nanti job hunter bisa dengan mudah menemukannya. Ya. Nah, jadi di sini sekarang yang namanya marketing itu tidak cuman untuk perusahaan, untuk produk, tapi sekarang juga ke perorangan gitu. Gitu. Oke. Sekarang mayoritas atau semakin banyaknya pengguna sepertinya sekarang ini pengguna mobile phone itu sudah semakin banyak. Saya nggak tahu data pastinya, kemarin memang mayoritas masih di 2G, tapi kenaikan ke 3G ini atau ke smartphone makin lama makin cepat. Ya. Saya lupa semalam nggak sempat cari, tapi mungkin sekarang mungkin sekitar 50% gitu ya, sudah menggunakan smartphone. Nah, ini adalah sebuah peluang bagi perusahaan untuk mendesain atau menawarkan produknya dengan menyediakan mobile application. Ya, bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan sudah lari ke digitalisasi. Dulu kita kalau misalnya mau transaksi, kemudian kita member dari sebuah produk, kita diberikan kartu member. Sekarang si kartu member ini sudah berubah, sudah diganti menjadi aplikasi yang disimpan di handphone kita. Itu memberikan kemudahan, jadi kita udah nggak perlu lagi atau nggak perlu ribet lagi membawa kartu-kartu yang cukup banyak. Termasuk juga untuk kemudahan transaksi, sekarang kan kita juga sudah bergeser semua ke electronic money gitu. Ya. Ada yang bentuknya mobile application gitu ya, ada yang memang masih pakai kartu. Nah ini karena memang ada dua cara penyimpanannya, ada yang satu server base, ada yang card base gitu ya. Itu. Nah, jadi semua sudah mengarah diberikan kemudahan-kemudahan karena adanya kemajuan teknologi. Ya. Lalu sekarang juga kita terkoneksi, segala sesuatu terkoneksi karena adanya Internet of Things. Ya. Jadi bukan cuman orang yang bisa didetek seperti apa, tapi juga peralatan sekarang sudah bisa menyampaikan informasi kondisi dia itu seperti apa. Ya, Anda bisa lihat di gambar ini. Di situ ada mobil, ada pesawat, ada lampu, gitu ya. Semua memberikan sinyal, memberikan informasi kondisi dia itu seperti apa sekarang. Dan itu akhirnya menjadi sebuah data. Data yang menjadi sebuah informasi yang kemudian bisa kita eksekusi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer. Ya. Jadi adanya IoT. Ya. Kemudian sekarang juga terjadi yang namanya automation business process. Nah, jadi sekarang proses bisnis ini sudah bergeser
karena sekarang semua sudah memiliki banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, sehingga mereka buatkan sistem, mereka buatkan proses bisnis yang terotomatisasi. Ini adalah peluang masuknya robotik. Jadi banyak di beberapa negara maju mereka sudah memanfaatkan robot untuk melakukan pelayanan terhadap customer-customernya. Ya, di sini juga saya tahu ada ahlinya, ya, RPA ya, Pak Adi ya. Nah, di sini ada Pak Adi Prastyo, dia juga mendalami tentang robotik ini gitu ya. Oke. Kemudian ini ada juga blockchain, ya. Apa sih itu blockchain gitu ya? Perkembangan blockchain ini sebetulnya adalah proses pencatatan transaksi yang terjadi. Nah, kalau dulu pencatatan transaksi ini bisa atau sering kali hanya bisa diakses oleh pihak perusahaan, ya, dan kita masih meragukan trust-nya, ya, karena cuma dipegang oleh pihak perusahaan. Bener nggak sih nih gitu? Aslinya memang seperti ini nggak sih gitu? Nah, sekarang dengan blockchain mereka bisa memastikan bahwa pencatatan tersebut memang dapat dipercaya, ya, sehingga ini ke depan akan berpotensi mengubah cara kita melakukan transaksi. Ya, cara melakukan transaksi. Bu Iin lagi tertarik dengan yang namanya blockchain marketing gitu. Kita lagi sama-sama belajar tentang bagaimana nanti blockchain marketing ini dan akan seperti apa gitu ya. Ini mungkin ada yang ya salah satu contohnya mungkin yang sering dengar adalah Bitcoin gitu ya. Nah, ini nanti akan masuk sebagai bagian perkembangan dari digital marketing. Nah, gitu. Lalu kalau tadi kita bicara tentang proses bisnis yang terotomatisasi, nah sekarang yang namanya program pemasaran juga kita bisa buatkan program yang terotomatisasi untuk sebagian customer kita gitu. Jadi kita bisa pilih ada customer-customer yang akan kita treat khusus, atau ada juga yang lain yang hanya akan kita lakukan dengan programmatic marketing. Jadi kita buat program-program pemasaran yang memang umum lah sifatnya gitu ya. Sifatnya umum, ini bisa buatkan dengan automatic proses bisnis gitu ya. Tuh. Lalu kita tadi sudah punya data yang cukup banyak. Ya. Dengan data yang cukup banyak, itu akan membentuk pola perilaku, kemudahan, dan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sama ini akan membentuk yang namanya artificial intelligence gitu ya. Jadi nanti mereka akan mempelajari, jadi ada juga istilah yang namanya machine learning. Mereka akan mempelajari dari data ini, kebiasaan customer ini seperti apa sih? Misalnya nih, kebiasaan saya, saya sering posting di sosial media tentang makanan. Yang dimakan cireng misalnya. Nah, itu akan sering misalnya tiap hari saya posting cireng. Kelihatan tuh ada polanya gitu. Ini kan peluang nih gitu. Kalau misalnya di sini ada yang melakukan bisnis buat cireng dengan rasa yang berbeda atau ada inovasi yang berbeda, bisa dong ditawarin ke saya gitu. Nah, itu karena dia mempelajari pola-pola kita melalui machine learning gitu ya, dan ini akan tercipta yang namanya artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan. Sehingga nanti bisa ketebak sebetulnya customer ini maunya seperti apa, inginnya yang seperti apa. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat itu memang mengubah perilaku kita. Termasuk adanya virtual reality dan augmented reality. Ya. Jadi semua nanti sepertinya yang kita butuhkan adalah hanya handphone gitu. Karena semua akan ada di situ. Ya. Jadi handphone ini tidak cuma buat nelpon gitu. Tapi di sini dia bisa jadi, ya sekarang aja udah penunjuk jalan, kalau kita perlu makanan tinggal pesen di situ, uang kita udah ada di situ, kamera kita udah ada di situ, dan dia bisa memberikan virtual reality seolah-olah di situ seperti nyata. Ya. Nah,
Misalnya sekarang orang belum terbiasa yang namanya belanja online, ya, karena banyak yang merasa bahwa online ini akan kurang biasanya orang tuh biasanya belanja itu senang sebagai rekreasi juga gitu. Nah, sekarang kita belanja online cuman kebanyakan nih tampilan-tampilan toko-toko yang ada ini masih dia hanya majang barang segala macam. Ini kadang-kadang ini benar nggak sih, sesuai aslinya nggak sih? Nah, dalam perkembangannya toko-toko ini nanti akan menyediakan, dia akan punya aplikasi misalnya nih kalau beli baju ini cocok nggak sih di saya? Dia coba. Dia akan melihat dengan virtual reality dan augmented reality-nya akan memperlihatkan ini kalau dipakai ini hasilnya akan seperti apa. Sama seperti kita mencoba pakaian tersebut di toko. Bahkan ke depan mungkin akan muncul yang namanya kopi ini aromanya akan seperti apa, atau parfum ini aromanya seperti apa. Itu bisa kita bisa merasakan gitu. Jadi nanti akan semakin real. Ya. Dibilang mengerikan juga sih gitu ya. Kayaknya ke depan akan semakin mengerikan gitu ya. Karena kok kayaknya kita jadi tergantung sekali akan sama teknologi gitu ya. Tapi ya potensinya sekarang mengarah ke sana. Ya. Banyak sekarang toko-toko virtual yang mulai berkembang, mereka mengembangkan kenyamanan customer untuk berbelanja secara online. Jadi dia akan buat yang namanya aplikasi di mana kita masuk sama seperti kita masuk mall, masuk ke tokonya, di pajangan sebelah kiri apa, di sebelah kanan apa gitu ya. Nanti kita bisa ambil kalau kita ngambil barang, ngecek barang ya sama seperti yang kita rasakan ketika kita masuk ke mall. Nah, bagi ya hal-hal tersebut kan sebenarnya di masa pandemik ini bagi yang kangen mall itu bisa ngobatin ya. Gitu. Ya. Jadi ini akan memblur dengan berbaur semuanya jadi satu sehingga pola pemasaran atau cara customer membeli produk dan mengkonsumsi produk juga akan berubah. Oke. Nah, kita lihat seperti apa sih pemasaran ini mendigitalisasi, ya. Oke, mulai dari definisi pemasaran itu sendiri. Ini saya ambil dari American Marketing Association. Ini definisi ini mereka declare di tahun 2017. Ya. Marketing is the activity, set of institution and process for communicating, delivering, and exchanging that have value for customer, client, partner, and society at large. Ya. Jadi kalau kita lihat marketing itu hanya aktivitas, ya, aktivitas dan dia memproses untuk meng-create. Nah, kenapa di sini dibilang meng-create? Karena tadi pagi juga kita bahas di grup. Kebetulan saya punya asosiasi pemasaran. Di situ kita bergabung ahli pemasaran. Itu kita bahas juga tentang customer centricity. Jadi saat ini memang semua mau nggak mau kita tidak bisa lepas dari customer centricity. Jadi kita bisa cuma, saya bisanya bikin produk ini, kemudian ini yang saya jual. Enggak gitu. Jadi kita harus create a product as customer wish. Jadi apa yang memang diinginkan konsumen itulah yang kita buat. Ya, punya produk, baru kemudian kita komunikasikan, saya punya produk ini, gitu ya. Terus how to deliver, cara menyampaikannya itu harus sama persis dengan apa yang dimaui oleh konsumen. Ya. Contoh misalnya di masa sekarang ini kondisi kita ada pada masa di mana konsumen sekarang ini berada di dua sisi lah ya, dua ada offline, ada online, ada konvensional, ada digital. Ini cara mendeliver itu sih sangat tergantung customer maunya, mau dengan penyampaian jasa tersebut, mau dengan menggunakan cara-cara konvensional atau dia sudah pengen digital. Ya. Kemudian yang keempat adalah exchanging. Jadi bagaimana proses atau terjadinya pertukaran tersebut. Nah, cara melakukan pertukarannya mau bagaimana? Online, mau offline, mau lewat e-commerce, seperti apa gitu ya. Dan itu semua haruslah memiliki nilai. Nilai ini buat customer, partner, dan komunitas. Ya.
Nah, ini adalah definisi pemasaran yang kita gunakan. Biasanya di scholar masih menggunakan, biasanya mengacu pada ini. Buku-buku yang lain juga sama mengacunya di AMA. Terus, apa itu digital marketing? Nah, digital marketing ini munculnya sebetulnya bukan dari orang marketing. Ya. Jadi pemasaran digital ini justru kebanyakan muncul dari orang-orang teknik atau mereka menyebutnya technician gitu ya. Muncul biasanya ada yang menyebut dengan istilah e-marketing, ada yang menyebut internet marketing ya. Jadi pada tahun 90-an itu karena internet baru muncul, mereka menggunakan yang namanya internet marketing. Sebelumnya udah ada beberapa yang mengubah dari namanya konvensional atau biasanya kita menggunakan kertas gitu ya. TV juga dulu menggunakan analog, mereka kemudian beralih menggunakan elektronik, bahkan menggunakan digital. Nah, akhirnya kita mengubah ini menjadi marketing. Nah, ini asal dari orang-orang yang sebetulnya bukan orang pemasaran gitu ya, bukan orang manajemen, maka sebetulnya konten dari digital marketing ini adalah bagaimana mengubah adanya dalam proses bisnis, dalam tadi ya, creating, communicating, delivering gitu ya, itu disampaikan dengan digital. Ya, ini kita lihat is at the heart of digital business. Karena bisnisnya sekarang juga change to digital, transformasi digital. Getting closer to customer and understanding them better. Adding value to product, widening distribution channel, boosting sales through running digital marketing campaign, using digital media channel, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah produknya mungkin bisa sama, tapi ada value added yang bisa kita tambahkan ke dalam produk. Seringkali kita membeli barang itu ada misalnya after sales. Nah, sekarang banyak cerita after sale atau customer service ini di online kan atau di digitalisasi. Value added for the product. Kemudian tadi dengan perkembangan teknologi kita terkoneksi secara dunia, maka kita juga bisa memiliki pasarnya dunia. Dan di sini juga kita punya saluran distribusi yang jauh lebih besar. Nah, itu. Lalu di sini juga kita memboost yang namanya sales. Jadi sales ini bisa dilakukan percepatan jualan karena kita bisa terhubung dengan banyak orang. Ya. Karena kita menggunakan digital media atau saluran digital ini bisa memudahkan orang untuk mengakses. Ya. Jadi ini akhirnya tujuan dari pemasaran biasanya ujung-ujungnya tetap sales sih gitu ya. Nah, jadi ini bisa mempercepat tujuan tersebut. Atau bisa juga, nah itu di sini juga sempat disebut ada sales service, kemudian juga untuk mengarah ke customer relationship management. Jadi kita bisa lebih dekat dengan customer, bisa menyapa customer tiap hari, melihat aktivitas dia seperti apa gitu ya. Karena kita bisa jadi kita tahu sebetulnya customer kita ini sedang dalam kondisi yang seperti apa karena kita akses sosial media. Ya. Tuh, digital marketing. Nah, tadi dibilang bahwa pasar juga berubah lebih luas dan ini membentuk juga interaksi gitu ya yang berbeda. Kalau dulu kita hanya mengenal kalau di grafik ini adanya posisinya beda-beda. Jadi dulu tuh biasanya hanya B2B dan B2C atau biasanya B2G, G2G ada sih, G2G ada biasanya. Nah, konvensional itu paling hanya 4 ini gitu. Ya. Tapi sekarang kita dimungkinkan memiliki cara melakukan transaksi ini bisa jadi 9 model. Ya, bisa C2C, bisa B2C, bisa G2C, bisa C2B, bisa B2B gitu ya. Bisa G2B, bisa C2G, bisa B2G dan bisa G2G.
Ya. Ini dimungkinkan karena adanya kemajuan teknologi. Nah, ini Anda bisa lihat contoh-contoh transaksi tersebut apa aja gitu ya. Itu. Kalau dulu kita kan emang kesulitan untuk yang namanya, misalnya saya punya mobil bekas nih, saya mau jual lagi ke orang lain. Nah, itu biasanya kita susah cari pasar. Sekarang kan kita tinggal pasang di sosial media, jual ini, share di WhatsApp, kebetulan ada yang perlu, langsung terjadi transaksi. Atau bahkan mungkin teman kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Ya, memviralkan hal tersebut gitu, sehingga akhirnya banyak orang yang mengakses informasi tersebut dan kita punya peluang untuk transaksi jadi lebih cepat. Oke. Jadi sebetulnya digital marketing ini involve-nya di mana gitu ya? Biasanya kita ini lebih banyak atau involve-nya tadi ke kepuasan. Bagaimana cara memuaskan tadi kan? Nah, sekarang kita bisa mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? For creating the product. Jadi kita bisa mengidentifikasi kebutuhan, keinginan customer itu jadi lebih detail, lebih rinci. Kemudian kita juga bisa mengantisipasi kondisi yang akan terjadi, sehingga proses delivering bisa disampaikan dengan baik. Ya. Dan bisa memuaskan dengan jauh lebih baik, karena lebih match dengan kebutuhan mereka. Satu lagi adalah efisiensi. Dengan kondisi digitalisasi, diharapkan kita bisa lebih efisien. Jujur, sebetulnya evaluasi saya dengan menggunakan WFH ini, kondisi pandemik ini, kita kan mau nggak mau, kita pakai laptop gitu ya, kerja tiap hari, koneksi, rapat, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak kemana-mana. Ketika sebelumnya saya harus ke kantor gitu ya, waktu perjalanan ke kantor dan lain sebagainya ini bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan yang lain. Ya. Dan setelah kemarin minggu ini saya sebetulnya sudah mulai WFO lagi, evaluasi hari pertama sampai ke rumah kecapean, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayaknya di jalan cukup hektik. Nah ini sebetulnya salah satu yang bisa kita buktikan bahwa dengan melakukan digitalisasi kita bisa menghemat energi. Okay. Apalagi manfaatnya? Ya, manfaat dari digital marketing ini tadi sudah dibicarakan bahwa kita bisa grow sale. Ya, tadi sudah bisa add value. Ya. Kemudian tadi dengan memanfaatkan digital media maka kita bisa lebih dekat dengan konsumen, bisa lebih banyak berinteraksi dengan mereka, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghemat biaya, ya, menghemat biaya, dan kita juga bisa membangun brand kita, ya. Membangun brand kita. Nah, brand ini tidak seperti tadi saya bilang, tidak cuma produk, tapi Anda juga sebagai di sini adalah Anda punya brand. Nama Anda is a brand. Itu yang Anda akan pakai untuk melamar pekerjaan, untuk promosi kalau udah kerja misalnya. Nah, itu kita akan bangun branding. Nah, ini kita bisa create lewat apa yang kita share. Nah, banyak orang sukses yang berasal dari passion atau hobi-hobinya dia. Nah, itu juga kita bisa mulai. Kalau kita punya hobi atau apa, kita bisa masukkan ke dalam sosial media. Nah, itu nanti ternyata ada orang yang tertarik, bisa awalnya sharing, bisa nanti akhirnya terjadi pembelian, dan lain sebagainya. Potensi dengan digital marketing banyak sekali. Nah, tadi saya bilang bahwa di sini kita bangun brand kita. Yes, personalization. Jujur sebetulnya di sosial media banyak yang akhirnya dia menjadi dirinya sendiri, dia menunjukkan dirinya sendiri. Banyak yang akhirnya, di Facebook itu banyak yang biasanya curhat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan personalitinya dia itu seperti apa. Nah, tapi kalau Anda belajar marketing, Anda harus bikin nih sebetulnya, kita tujuannya mau seperti apa sih? Nah, ini personalisasinya kita atur, ya, kita create. Walaupun ada banyak yang sukses, saya
di masa pandemik ini juga banyak nonton YouTube gitu ya. Kalau lihat dari yang YouTuber sukses itu banyak juga yang memang sebetulnya mereka viral tidak sengaja gitu. Nah, walaupun ada yang seperti itu gitu. Ya, tapi itu nanti akan dia bentuk akhirnya ketika dia lihat, oh personality ini ternyata oleh audiens dianggap cocok. Akhirnya dia bentuk, disesuaikan dirinya dengan personality-nya dia. Ya, kemarin saya sempat nonton ada salah satu YouTuber yang dia mereview handphone. Dia bilang saya tidak terlalu suka sebetulnya sama teknologi. Dia cuman seorang mahasiswa yang memanfaatkan waktu ketika sedang dia sedang tidak ada kerjaan, dia memanfaatkan waktu tersebut untuk membuat konten. Nah, yang ada waktu itu dan dia lihat peluangnya orang lagi banyak concern terhadap handphone. Dia lakukan review itu. Dan sekarang followersnya banyak. Gitu. Akhirnya dia mau nggak mau nyemplung dan belajar tentang itu. Ya, jadi bentuklah personality Anda. Aduh, waktunya oke, saya percepat ya. Oke, kemudian ada viral marketing, ya tadi dengan sosial media kita akan punya viral marketing. Dan sekarang klasifikasi dari media atau tipe dari media berubah menjadi 3. Media milik kita, media yang kita bayar, kemudian earned media, atau di sini adalah partner network, di mana dia akan menciptakan yang namanya e-worm, e-word of mouth gitu ya. Oke, situ. Nah, biar menarik, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah konten marketing. Ya, kontennya yang harus menarik. Karena orang akan mencari kontennya. Makanya Anda bisa lihat di YouTube tuh sekarang banyak yang YouTuber itu, dia bikin judul dari konten itu bisa 2 atau 3, padahal videonya 1. Ya, kenapa? Karena di situ mungkin itu agak panjang ceritanya gitu ya. Ada yang menceritakan si A, ada yang menceritakan si B, atau obrolan ini ada yang membahas A, membahas B. Nah, itu yang kemudian diangkat jadi topik. Sehingga karena orang sekarang dengan search engine keyword-keyword. Nah, di keyword-keyword itulah nanti dia ketemu. Makanya judulnya bisa 3 gitu ya. Gitu. Muncul banyak sekali yang namanya influencer, ya karena orang sangat senang menonton, sangat senang melihat Instagram. Nah, ini muncul banyak sekali orang menjadi influencer. Muncul juga affiliate marketing, ini sebetulnya earn media tadi gitu ya. Jadi mereka akan saling terkoneksi satu sama lain, makanya banyak mereka harus lakukan kolaborasi. Nah, tren yang lain adalah games. Bisnis di dunia saya, di dunia maya, itu salah satu yang besar itu adalah games. Ini uangnya besar, ya, peluangnya besar. Dan dari games inilah nanti Pak Asep, Bu Maya kayaknya putus ya? Bu Maya ada trouble ya? Iya, Bu. Oh ya, sebentar ditunggu. halo. Bu Maya. Tolong dibantu Bu Maya. Pak Asep. Kayaknya mulai masuk lagi. Mohon maaf Ibu Bapak. Ada Sepertinya putus dari koneksinya Bu Maya, Bu. iya. Mungkin bisa dijapri, mungkin bisa dibantu Pak Asep Bu Mayanya. Ya, sambil menunggu. Iya. Bu Maya sudah gabung lagi, mudah-mudahan. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya baca terlebih dahulu.
ya. Mudah-mudahan sinyalnya Bu Maya bisa segera teratasi dengan baik ya, Pak Asep. Mohon bersabar Ibu Bapak, Ya, Bu. serta semuanya. Sedang saya coba hubungi Bu Mayanya, mudah-mudahan bisa join lagi, Bu. Iya. Karena memang sangat menarik sekali ya Ibu Bapak Ya. tentang materi digital marketing ini. Saya juga termasuk yang sudah mulai gabung. Sebentar, Bu. Ya. Bu Maya sepertinya belum, Bu. Ya, memang digital marketing ini sangat menarik. Saya sendiri awalnya termasuk yang tidak begitu ya, tidak begitu familiar ya dengan digital marketing, tapi dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah. Ini waktunya udah habis ya? Sedikit lagi, mangga Bu Maya. Oke. 15 boleh lah, sedikit lagi. Alhamdulillah. Mangga sedikit lagi boleh. Maaf ya. Okay. Karena lagi menarik-menariknya nih, lagi konsentrasi tinggi. Iya, saya tadi sempat join tapi kayaknya nggak kedengeran apa gimana gitu. Sempat join lagi. Mangga lanjut. Oke. Mungkin ini juga ada hal yang perlu kita pertimbangkan adalah hukum ya. Jadi hukumnya untuk ICT ini seperti apa? Nah, ini kita memang harus hati-hati karena Undang-Undang ITE itu banyak sekali menyebabkan orang akhirnya harus hati-hati dalam ya memposting, cara berkomunikasi. Nah, ini juga jadi concern gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan di dalam pemasaran digital ini. Oke. Nah, jadi apakah digital marketing ini merupakan pilihan? Bukan gitu ya. Jadi sekarang memang kita mau tidak mau harus masuk ke situ gitu ya. Jadi referensi-referensi terakhir berkaitan dengan marketing manajemen itu mengarah juga mereka sudah menggunakan dua ya. Jadi mereka menggunakan offline sama online, konvensional dan digital. Karena semua mengarah ke sana. Kita tidak menutup mata bahwa mayoritas customer kita masih banyak yang menggunakan atau berinteraksi dengan offline, ya. Tapi kok jadi ini? Maksudnya mau di-quit? Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang yang namanya pemasaran digital ini sudah menjadi future buat kita semua. Ya. Apa yang perubahan-perubahan apa sih yang sudah terjadi gitu ya? Nah, kita lihat mulai kalau kita mau bikin yang namanya strategi, maka kalau dulu kita hanya concern di geografik, demografik, psikografik dan behavior. Nah, sekarang detail-detailnya ini udah ada berubah gitu. Kalau dulu yang namanya geographic location ini karena memang pasar kita terbatas gitu ya. Jadi konsumen kita ya memang cuma ada di situ gitu. Nah sekarang kita konsumennya sudah global. Nah ini jadi geografiknya juga bergeser. Bahkan ya ada referensi lain yang menyatakan segmentasi dalam digital marketing dia sudah tidak memperhatikan lagi yang namanya geografik. Karena customernya dia sudah wide world gitu ya. Gitu. Jadi mereka hanya memperhatikan yang namanya demografik, psikografik dan behavior. Dulu yang paling sulit adalah kita mengamati psikografik dan behavior. Sekarang dengan big data itu semakin mudah kita mengamati perilaku mereka. Apa saja yang dibeli, seperti apa, kapan dia belinya, kapan mengkonsumsinya, kita bisa tahu semua. Ya. Nah, itu nanti bisa diolah bersama-sama. Makanya ini saya ambil dari salah satu buku, dia pakainya ada 5, geografik, demografik, psikografik, behavior, dan di sini ada juga perusahaan yang menggunakan geodemografik. Jadi dia gabung, demografik sama geografiknya digabung. Oke.
Geografiknya seperti apa? Yang kita hadapi adalah ini karena mayoritas atau banyak sekali di dunia ini yang menggunakan Facebook adalah globalnya global Facebook. Karena kita akan berinteraksi mungkin lewat Facebook dan juga search engine adoption. Ini yang pakai Google ini di mana aja sih? Ya, yang pakai Baidu itu Cina. Nah, oke, semua berarti di situ. Nah, itu seperti apa? Ya. Kemudian bahasa yang digunakan ya, dan local marketing. Jadi kita akan concern-nya adalah pemasaran di lokal yang terbatas, ini pasti akan butuh create yang berbeda dengan yang lainnya, dengan yang di luar itu. Terus demografi kita siapa? Ketika kita berbicara yang namanya digitalisasi, yang terkonek dengan digital ini ya hanyalah milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Nah, dan kita juga cari siapa sih opinion leader atau influencer mereka. Jadi kita petakan. Itu demographic segmentnya. Psikografiknya kita bisa lihat dari personality, value, lifestyle, activity, interest, opinion. Ini kita bisa lihat dari konten sosial medianya. Kita bisa pelajari. Kita bisa lakukan analisa. Sehingga tahu customer kita yang ini itu seperti apa. Ya. Attitude, behavior, bisa juga gitu ya. Kita bisa pelajari, maka di sini kayak Forrester Research dia punya yang namanya teknografi. Jadi dia mengklasifikasi attitude dan behavior ini ke dalam 9 kelas. Ya, dia bagi ada yang fast forward, ada new age nurture, ada most potatoes, ada technostrive, ada digital hopeful, ada gadget grabber, ada handshaker, ada tradisionalis, ada media junkies. Ya. Oke. Lalu kita bisa buat produk kita, diferensiasinya di apa? Kita bisa buat dalam 10 hal ini. Inovasi produk, mass customization, service differentiation, CRM, personal differentiation, channel differentiation, image differentiation, site atmosphere, ya, user generate content, dan efficient and timely order process. Ya. Marketing mix-nya juga berubah. Ya. Nah, tadi karena jadi ini eksplorasi untuk marketing mix berjalan agak lambat karena tadi saya bilang yang namanya digital marketing ini berkembangnya lebih banyak di orang-orang teknik karena mereka yang menguasai di belakang layar gitu ya. Nah, jadi akhirnya kalau kita match-kan ya ini secara klasifikasi sama gitu ya. Jadi marketing mix-nya karena untuk jasa adalah masih 7. Di sini ada tambahan partnership. Dan di sini tapi definisinya mulai bergeser. Ya, place kita tidak bicara tentang lokasi di tempat dia menjual, tapi bagaimana akses ke sana gitu. Jadi sudah mulai bergeser semuanya ke arah digitalisasi. Ya. Oke. Dan di sini bagaimana kita melakukan komunikasi terintegrasi. Seperti tadi saya bilang bahwa kita melakukan komunikasi yang terintegrasinya kita ini, karena konsumen kita mungkin ada yang di offline, ada yang di online, maka semakin banyak ya media yang bisa kita manfaatkan. Ya, di sini ada sosial media, ada multimedia, dalam hal ini adalah offline dan online, email marketing, print masih digunakan, tergantung customer kita ada di mana, search engine gitu ya, kemudian website itu on media kita, social share gitu ya, kita bisa sharing. Jadi kita jangan cuma menjual produk, tapi kita juga bisa sharing sesuatu yang memang kira-kira customer kita perlu. Ya, itu akan akhirnya membuat customer kita stay, mau follow gitu ya, itu salah satunya. Kemudian kita bisa buat dalam konten video, ya, kita juga bisa memanfaatkan offline media yang lain, public relation. Ya. Kemudian kita bisa blog tetap. Jadi akhirnya walaupun sekarang misalnya lagi trennya podcast, lagi trennya ke YouTube gitu ya, blognya masih perlu nggak sih? Nah ini biasanya saling melengkapi satu sama lain. Nah, saling melengkapi satu sama lain karena ketika orang itu beda-beda gitu kebutuhan dan keinginannya. Lagi malas nonton TV, pengennya baca biar cepat. Nah jadi akhirnya larinya ke blog gitu ya. Tuh jadi media yang terintegrasinya, jadi kita punya media yang semakin banyak.
Nah, ini klasifikasi berdasarkan tadi yang 3 media tadi. Nah, bedanya sekarang dengan digitalisasi, kita bisa langsung melakukan pengukuran, measurement. Ya, contohnya misalnya, kalau dulu kita yang namanya bayar ke koran, kita nggak tahu koran itu akan dibaca atau enggak gitu ya. Bayar misalnya pasang iklan di Kompas misalnya. Udah, kita nggak tahu Kompas itu hanya berdasarkan oplah atau cetakan. Habis itu dia bilang bahwa ini edarnya nasional. Koran itu apakah nanti dilihat atau tidak gitu ya, kita nggak tahu. Nah, sekarang kita bisa bayar berdasarkan step dari yang dilalui oleh konsumen. Makanya ada pay per click, display aid gitu ya. Jadi ini sudah berubah dengan digitalisasi dimungkinkan kita untuk melakukan analitik. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah untuk semua. Saya kembalikan kepada Bu Dian. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya, terima kasih sekali Bu Dr. Maya. Ini saya sampai terkesima ya mendengarkannya. Memang menarik sekali ya. Jadi kalau kita nggak terbatas oleh waktu, kayaknya Pak Asep, saya pengen lebih lama ini mendengarkan materinya karena sangat menarik sekali. Ini karena terbatas waktu, jadi kita buka sesi diskusi, Bu Maya. Saya pilih saja ya, ini pertanyaannya mungkin agak banyak Bu Maya, tapi mungkin saya akan pilihkan dulu. Iya. Saya nggak bisa lihat semua karena tadi sempat keputus. Oke, iya. Bu Maya, ini pertanyaan pertama langsung saja ya Bu Maya. Nanti ada pertanyaan, kemudian langsung dibahas. Jadi ini dari Ibu Pipin Sukandi. Nah, Ibu Pipin Sukandi ini ternyata itu sudah Bapak, mengenal Bu. Itu Bapak, Bu. Bapak ternyata memang betul ya. Bu Maya ini sudah sangat mengenal Bu Maya. Mohon maaf Pak Pipin Sukandi. Ini ternyata Pak Pipin Sukandi ini sudah mengenal Bu Maya sejak dulu kala ini. Ya, pertanyaannya yang ingin ditanyakan adalah pengalaman dari Bu Dr. Maya mengenai iklan di media sosial seperti Instagram, Facebook gitu. Nah, menurut Bu Dr. Maya, manakah media sosial yang saat ini cukup efektif untuk melakukan promosi, Bu Maya? Silahkan, Bu Maya. Benar sekali. Langsung aja ya. Kalau kita berbicara efektivitas, kembali sebetulnya kita harus tahu customer kita ada di mana. Mereka aksesnya kemana. Jadi, kita tidak bisa bilang bahwa iklan di Instagram lebih efektif dibandingkan dengan Facebook. Nah, kita harus cek gitu, customer kita adanya di mana. Bisa jadi juga mereka saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Jadi itulah kenapa baik itu untuk ketika kita membuat strategi pemasaran atau ketika kita melakukan yang namanya program komunikasi pemasaran, ya, itu selalu kita harus cek dulu target audiens kita siapa. Target audiens kita siapa? Karena kalau kita tidak tahu mereka siapa, kita juga nggak tahu mau pasang iklan di mana, harus seperti apa, gitu ya. Bisa dibayangkan nggak sih misalnya kita buat iklan untuk balita dengan misalnya dengan ABG. Untuk dua ini saja, kontennya harus dibedakan walaupun mungkin pesannya mirip. Ketika kita akan melakukan sosialisasi, kalau balita susah mungkin ya, mereka nggak bisa akses internet. Misalnya untuk anak-anak anak-anak Gen Z tadi, dengan misalnya yang sudah lebih dewasa lah dari itu. Ketika kita melakukan sosialisasi, cara kita komunikasi itu berbeda. Nah, jadi akhirnya tempat untuk sharing dengan mereka pun berbeda. Itulah kenapa sampai saat ini istilahnya adalah integrated marketing communication. Komunikasi yang terintegrasi. Nah, itu. Mungkin itu Pak Pipin. Terima kasih pertanyaannya. Iya, Pak Pipin. Puas ya Pak Pipin ya. Jelas sekali nih jawaban dari Bu Maya. Memang strategi pemasarannya ya Bu Maya ya. Kemudian target audiensinya memang harus lebih jelas dulu posisi dari segmen pasarnya siapa. Ya gitu ya Bu Dr. Maya ya. Oke, mudah-mudahan
Pak Pipin jelas. Ini kemudian nanti kalau belum jelas bisa langsung hubungi Bu Dr. Maya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Heri Winoto. Karena media untuk marketing digital itu cukup luas, bagaimana strategi penentuan yang tepat dalam pemilihan media promosi? Ini sepertinya sama ya? Hampir sama ya, Bu Maya ya? Sepertinya mirip ya. Ya. Mirip ya. Kemudian apakah ada Mudah-mudahan informasi terjawab. atau acuan yang dapat apakah ada informasi atau acuan yang dapat menjadi arah dalam media yang efektif untuk sektor bisnis? Sama ya Bu Maya ya? Kira-kira ya? Ya. Untuk memasang iklan media itu. Oke. Ya. Kemudian nah, kalau ini tentang media sistem tentang deposit uang di awal itu bagaimana ya Bu Maya? Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Heri ini. Gimana maksudnya, Bu? Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur? Jadi seberapa jauh pengukuran promosi digital itu dianggap sukses gitu dari sisi perusahaan. Nah, gitu. Bagaimana untuk mengukur kesuksesannya ya? Deposit ya. Ya, sebetulnya gini sih, Pak. Kalau yang saya tangkap, kalau kita mau pasang iklan paid media ya di sebuah media, itu biasanya mereka mengharuskan kita untuk deposit. Hal itu sebetulnya untuk saling mempercayailah satu sama lain. Jadi mereka juga tahu bahwa kita punya itikat baik, ya, dan kita juga memang serius gitu mau pasang iklan. Jadi sebetulnya itu sih, sehingga kita akan simpan sejumlah uang di situ yang nanti pengurangannya Bapak bisa trace sebetulnya, Bapak bisa telusuri, Bapak bisa lakukan analisa berapa banyak atau orang yang mengakses ke web Bapak, sampai tahap mana, dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih. Sebetulnya kalau saya lihat ya itu untuk saling percaya aja. Mana Bapak? Cukup jelas dan cukup puas nih. Sangat-sangat puas ya, sangat jelas. Oke, pertanyaan berikutnya ya Ibu Maya. Ini berasal dari Bapak Januario Suarez. Iya. Kalau bicara tentang digital marketing, itu bicaranya tentang products and service. Kemudian untuk masa pandemi COVID-19 ini, para penyedia produk itu kan cepat sekali berubah dari offline ke online gitu ya. Berarti kan persaingannya banyak sekali nih Bu Maya. Nah, bagaimana para penyedia servis itu supaya tetap sustain gitu. Jadi bagaimana cara bersaingnya gitu. Kira-kira bagaimana strateginya biar tetap sustain gitu. Ya, kalau kita punya customer yang loyal, kita bisa approach lewat customer yang loyal kita. Jadi mungkin Bapak bisa mintakan testimoni, minta dia upload di sosial media, karena dia juga kan memperoleh informasi produk kita lewat sosial media gitu ya. Jadi kita bisa mintakan hal tersebut kepada customer-nya, sehingga ini keyakinan orang lain atau ketika kita mau menambah customer baru itu justru bukan effort dari kita, tapi muncul atau dibantu oleh customer yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Ini yang Bapak lakukan menurut saya adalah Bapak lakukan yang namanya customer relationship management saja gitu. Jadi Bapak jalin hubungan terhadap konsumennya gitu di situ. Ya. Jadi menurut saya, ya, jadi nanti Bapak bisa concern, kan tadi ada 3 nih, ada on media Bapak concern tetap lakukan di media Bapak, Bapak bikin iklan dan lain sebagainya, bikin postingan-postingan. Kemudian kalau Bapak masih punya uang lebih, Bapak bisa lakukan di paid media dengan berbayar gitu ya, di situ. Dan ini juga kita memanfaatkan earn medianya. Nah, tapi kadang-kadang si earn media ini juga harus di-push gitu. Kita kasihlah program-program seperti apa yang nanti akhirnya dia juga melakukan yang namanya electronic word of mouth gitu. Gitu saran saya. Oke, dengan electronic word of mouth ya, Dr. Maya ya. Ya, betul. Wow, ya ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya nih, sepertinya nyambung banget nih Bu Maya dari Bu
Pak Aryo Budianingrat. Iya, bicara tentang viral advertisement. Ya tentang viral ya, iklan viral gitu di sosmed lagi ngetren membuat iklan yang provokatif, katanya Bu Maya. Jadi iklannya tuh agak nyeleneh, kemudian iklan sampo misalnya gitu ya. Nah, itu agak nyeleneh. Nah, ini berhubungan dengan yang menyebabkan tadi elektronik workout-nya. Apakah hal seperti ini mungkin menimbulkan impact negatif ke pemilik brand produknya atau tidak nih Bu Maya? Ini pertanyaan dari Pak Aryo Baduningrat. Tergantung senyeleneh apa sih Mas gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi di sini terkadang kenapa sih mereka pada berlomba-lomba bikin iklan yang nyeleneh, bikin tagline yang mungkin juga aneh. Itu sebenarnya untuk menarik perhatian. Karena seperti pertanyaan yang sebelumnya, sekarang ini kita menghadapi pesaing yang sangat banyak gitu ya. Nah di sini dengan kondisi persaingan yang sangat baik, gimana caranya kita bisa menarik perhatian orang? Nah, akhirnya dibuatlah atau di-create-lah iklan-iklan yang nyeleneh tersebut gitu. Nah, memang ini bisa mempengaruhi terhadap brand. Ya. Bahkan beberapa ini justru bisa membrainwash. Jadi jadi cuci otak kita gitu. Bisa sampai demikian. Nah, jadi kalau memang itu datangnya dari kita, buatlah yang nyeleneh ini dengan konten yang positif agar dampak terhadap brandnya positif gitu. Tapi orang kebanyakan juga sering ambil jalan ya shortcut aja gitu. Dia pilih dengan ya udah biar viral aja gitu. Nah, tuh ya memang bisa cepat sih naiknya, tapi biasanya tidak bisa bertahan lama. Contoh misalnya kita pernah ngalamin tuh lewat WA klinik itu ya, klinik kesehatan. Wah, itu kan sempet tuh viral segala macam. Tapi apakah dampak setelah itu orang masih ke situ atau tidak, atau image-nya seperti apa? Ada juga yang mungkin jadi ketakutan gitu masuk ke klinik tersebut gitu. Gitu. Jadi memang kita harus kreativitas lah dibutuhkan di sini. Gitu. Kreativitas untuk meng-create konten-konten yang baik. Oke, mungkin itu Bu Dian dari saya. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Aryo. Iya. Kalau enggak nanti kita chat lagi aja diskusi. Mas Aryo ini kebetulan masih PMM, Bu. Oh, ya. Keren. Berarti memang dibutuhkan ya iklan yang dengan bahasa yang nyeleneh itu ya, Bu ya. Iya, jadi untuk menarik perhatian gitu. Tapi dengan di-create dengan yang bahasa yang positif gitu ya. Ya, oke. Nah, ini masih ada pertanyaan ya Bu Maya? Masih ada nih kayaknya. Iya, mangga, Bu. Pertanyaannya memang menarik. Masih ada sesinya ya Pak Asep ya. Ini dari Timor Leste, dari Carlos Ribeiro. Wah, keren nih Bu Maya, ada fansnya dari Timor Leste. Iya, karena ini berhubungan dengan negara di Timor Leste gitu ya. Mungkin baru memahami tentang global digitalisasi gitu. Nah, apakah bisa membantu memberikan solusi bagaimana gambarannya kira-kira untuk bisa berkembang digitalisasi di negara Timor Leste gitu Bu Maya. Mungkin yang singkat strateginya kali gitu ya. Ya, kemarin juga saya sempat membimbing ada salah satu mahasiswa dari Timor Leste yang memang kalau cerita kondisi telekomunikasinya, ya kalau dibandingkan dengan Indonesia, seperti kondisi di Pulau Jawa lah ya khususnya gitu ya, 20 tahun yang lalu gitu. Jadi memang tingkat gap-nya cukup jauh gitu ya antara Indonesia dengan Timor Leste. Tapi saya nggak tahu dengan kondisi digitalisasi ini apakah di Timor Leste itu juga terpush dengan pindah ke digitalisasi gitu ya. Ya memang kalau menurut saya sih bertahap aja Mas Carlos gitu. Jadi kita mulai masuk ke digitalisasi, kita memanfaatkan yang 25% yang sudah masuk di digitalisasinya, kita connect lewat digital, tapi yang lain juga lewat konvensionalnya tetap digarap gitu. Nanti ini akan saling melengkapi. Ketika yang tradisional ini bergeser masuk
ke yang digital, nah itu kita sudah ada gitu. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan sama orang lain. Nah, jadi mau nggak mau sekarang effortnya memang jadi 2 kali lipat ya. Konvensional ya gitu ya, yang digital juga iya. Gitu. Gitu, Bu. Iya. Iya. Ini Bu Dr. Maya punya tim marketing gitu ya, tim marketing, digital marketing di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom. Jadi nanti kalau Timor Leste membutuhkan untuk perkembangan digitalisasi marketing, ini timnya Bu Dr. Maya siap ya, Bu Dr. Maya ya. Silakan Pak. Insya Allah siap. Iya, Pak Carlos. Sini banyak kok member kakak IBM, siap semua kan? Iya, wah keren. Jadi nanti silakan bisa minta bantuan dari tim ICT ya, base management dari digital marketingnya timnya Bu Dr. Maya mungkin bisa membantu dan sudah berpengalaman di sini. Silakan nanti hubungi. Ya, masih ada ya Bu Maya? Masih berkenan ya? Ini mungkin sekitar 2 lagi. Nah, ini berhubungan dengan masa pandemi untuk industri pelayanan kesehatan nih Bu Dr. Maya tentang digital marketing di rumah sakit mungkin ya. Nah, ini kan digital marketingnya harus dilakukan dengan masif agar pasien dan keluarga yang terpapar itu mendapatkan informasi gitu ya, yang baik, informasi yang betul gitu. Kemudian tidak takut berobat ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, gitu. Nah, kira-kira ini dari Bu Sri Saraswati. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk digital marketing di industri rumah sakit gitu. Jadi biar tidak ketakutan ya masyarakatnya. Kira-kira bagaimana? Silakan Bu. Sosialisasi Bu Sasas ya, kalau menurut saya. Jadi sosialisasi lewat media digital, bahkan mungkin dibuatkan video-video. Bisa juga misalnya Bu Sasas bikin video kondisi sekarang di rumah sakit ini seperti apa. Jadi kan memang tidak semua rumah sakit itu jadi rumah sakit rujukan COVID. Nah, itu bisa kita jelaskan di awal. Bisa juga kemudian misalnya kalaupun itu jadi rujukan COVID, biasanya setahu saya ada alur protokoler yang berbeda gitu ya, yang untuk yang COVID kemana, yang ini kemana gitu, dan mereka dipisahkan gitu ya. Nah, itu Ibu bisa jelaskan, Ibu bisa bikin video yang kemudian bisa di-share di sosial media. Nah, itu untuk meyakinkan. Ya. Jadi ini sebetulnya kejadiannya mirip dengan ada beberapa produk yang waktu itu sempat misalnya salah satu terkena kasus halal nih gitu ya. Jadi dia produknya bilang bahwa ada yang mengklaim bahwa dia adalah bukan produk yang halal. Nah, dia harus lakukan komunikasi meyakinkan bahwa prosesnya ini seperti apa sih. Nah, jadi harus seperti itu gitu ya. Jadi kita buatkan sosialisasi bahwa rumah sakit ini masih eksis, masih bisa terima pasien. Pasien pun ketika datang ke sini tetap aman, tetap nyaman, karena ada misalnya di depan ada pengecekan gitu ya. Jadi buatlah profil dari perusahaan atau profil rumah sakit untuk kondisi saat ini seperti apa, yang kemudian kita upload di sosial media dan kita mintakan kepada pasien-pasien loyalitas kita itu untuk share. Ya. Nah, itu. Jadi tadi word of mouth kita manfaatkan juga gitu. Jadi akhirnya akan membentuk mintakan mereka testimoni dan lain sebagainya yang akhirnya, oh saya udah berobat nih kemarin ke sini. Benar kok di sini benar-benar jaga jarak, benar-benar semua perawat dan lain sebagainya menggunakan APD dan lain sebagainya. Jadi benar-benar concern terhadap COVID gitu. Nah, itu juga digunakan untuk meyakinkan. Nah, di masa pandemi ini justru yang paling penting adalah gimana kita membangun trust. Jujur nih, sebenarnya dengan kondisi COVID saat ini, saya sama Bu Dian aja cukup dekat, tapi kayaknya kalau ketemu, kita nggak mungkin loh salam-salaman dan sebagainya, karena di sini ada, kita nggak tahu loh, mungkin apakah saya yang terpapar, apakah Bu Dian yang terpapar, amit-amit ya, tapi ini kita saling mencurigai akhirnya satu sama lain, gitu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus bangun justru trust-nya. Nah, jadi komunikasikanlah trust tersebut. Gitu ya Bu Sasas, mudah-mudahan terjawab. Iya, memang betul ya. Trust ini penting sekali ya, Bu. Apalagi zaman untuk digital marketing ini ya.
Karena kita tidak langsung bertemu gitu ya, tidak bertemu, jadi harus memperlihatkan physically-nya gitu ke masyarakat gitu ya, Bu Maya ya. Oke, sangat jelas sekali. Ini dari Bapak Jatinegara. Bapak Jatinegara ya, betul ya, bukan Ibu ya. Ini mau bertanya tentang bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan data terkait dengan marketing etik dan apa saja regulasi yang dapat mendukungnya, Bu Maya. Kan Bu Maya. Nah, ini kalau bicara regulasi, saya sebenarnya nggak terlalu hafal nih ya, gitu ya. Kalau misalnya kemarin ikut beberapa waktu yang lalu sempat ada sharing juga dari Bu Dr. Helni itu bahas tentang regulasi. Nah, itu di situ dibahas gitu ya. Saya jujur agak awam tuh terhadap regulasinya. Tapi memang di sini untuk penyalahgunaan data saya pikir sih yang namanya perusahaan-perusahaan tersebut itu cukup hati-hati. Hanya seringkali seperti yang tadi saya ceritakan, customer-nya yang tidak aware. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau kita download aplikasi gitu ya, itu kan sering ada syarat dan ketentuan berlaku. Dibaca nggak? Gitu. Seringkali karena butuh cepat atau apa, kita main approve aja. Padahal di situ ada syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi mereka, kalaupun mereka memanfaatkan apa data yang akan mereka akses dan seperti apa, itu biasanya seizin kita loh gitu. Biasanya seizin kita gitu. Jadi belum tentu sebetulnya terjadi penyalahgunaan, tapi kita yang tidak paham bahwa kita sudah menyetujui hal tersebut. Nah, makanya itu yang harus hati-hati sebagai orang awam dalam hal hukum, dalam berinteraksi di digital ini, kita harus hati-hati terhadap hal tersebut. Ya, itu ya Pak Jati. Iya, iya. Di sini ada Pak Jatinegara di FEB Universitas Telkom juga ada expertnya tentang regulasi digitalisasi ya. Kebetulan beliau Bu Hilni juga menjadi tenaga ahli juga di Kementerian Kominfo. PAN RB. Kominfo. Iya, nanti kalau mau diskusi bisa nanti menghubungi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom. Iya, Bu Dr. Maya, kalau dari chat mungkin pertanyaan sudah cukup, cuman saya akan buka sebentar saja satu sesi. Silakan kalau mau live bertanya langsung ke Bu Dr. Maya, mungkin Pak Asep bisa dibuka kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bu, mungkin langsung saja nanti bisa langsung saja. Ya, iya, silakan Ibu Bapak kalau mau langsung live bertanya langsung dengan Bu Dr. Maya, saya berikan kesempatan. Untuk materi nanti akan di-share bersamaan dengan sertifikat e-sertifikat. Jadi materi ini nanti akan di-share, kemudian nantinya juga ada YouTube, nanti akan bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak semuanya. Ya. Silakan Ibu Bapak yang mau channel YouTube-nya SEB ya. Iya, betul. Economic Business Telkom University. Betul. Informasi lain Anda juga bisa akses di SEB Telkom University di IG ya Pak Asep? Di Instagram sama di web juga. Di Instagram ya. Dan webnya SEB Telkom University ya. Ya, Ibu. Iya. Oke, saya kira cukup ya. Gak ada yang live ya. Kayaknya pengen live-nya privat ini Bu Maya nih. Insya Allah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya Bu. Iya, amin, amin, amin. Oke. Berhubung dengan waktu juga, aduh mohon maaf ya Ibu Bapak peserta, ternyata waktunya tuh udah hampir jam 11, kalau saya nggak terasa ya menikmatinya ya, karena begitu menarik materi ini. Ya nanti setelah ini kita bisa lebih banyak diskusi lagi, misalnya ya, dengan Bu Dr. Maya dan timnya, ada digital marketing timnya di FEB. Nah, mungkin kita cukupkan sekian ya Bu Dr. Maya. Ya, terima kasih. Ya, silakan sebelum kita sesi foto, mungkin Bu Dr. Maya bisa sampaikan ada
sedikit. Nah, Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa berguna. Untuk tindak lanjut, mungkin nanti bisa hubungi Fakultas Ekonomi Bisnis atau lewat KKIBM, lewat saya langsung juga bisa. Jujur ini buat saya sesi yang benar. wah Pak Asep, Bu Maya ini lagi nih. Ya, disconnect lagi Bu dari Bu Mayanya. Disconnect lagi ya? Iya. Wah, sing sabar Bu Maya. Lagi start lagi ya? Mohon maaf Ibu Bapak semuanya. Sambil menunggu Bu Maya hadir kembali. Oh, sudah. Kita tunggu sebentar mungkin ya. Sambil menunggu ini ya, Pak Asep. Sambil menunggu Bu Maya join kembali. Ya, saya hadir lagi. Barusan kayaknya ada yang nelpon, jadi koneksinya kebagi. Saya baru tahu. Oh iya Bu, biasanya ke distract kalau. Iya, betul. Silakan Bu Maya. Oke, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan bermanfaat. Mungkin sebelum lupa, ini yang punya waktu nanti siang silahkan gabung. Ada Bu Willy yang sudah siap nih untuk present. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Dian. Iya, terima kasih Bu Maya. Jadi memang digital marketing ini sangat menarik sekali dan perkembangannya sangat cepat kalau bicara tentang digitalisasi. Jadi mudah-mudahan ilmu yang di-share oleh Bu Maya ini bermanfaat dan barokah buat semuanya. Jangan lupa saya ingatkan juga masih ada sesi hari Kamis ini, sesi siang nanti dari Bu Willy Sri Yuliandari yang akan membahas materi yang tidak kalah menarik, bicara tentang intellectual capital nih. Intellectual capital ini juga perkembangannya sangat pesat, mudah-mudahan nanti Ibu Bapak bisa join kembali. Kemudian di hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020 itu juga ada materi yang akan dibawakan oleh Ibu Rani Hendayani tentang halal supply chain. Wah, ini juga menarik. Itu di sesi pagi pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Kemudian di hari Senin yang sama, itu ada Bu Dinda Amanda bicara tentang sosial media for business. Silakan Ibu Bapak semuanya nanti bergabung di hari Kamis yang siang ini dengan hari Senin. Dan masih ada sesi yang berikutnya nanti untuk di minggu depan dan minggu-minggu berikutnya. Iya, terima kasih sekali buat Ibu Bapak semuanya. Nah, ini sesi yang terakhir, kita akan sesi foto bersama ini. Saya kembalikan ke Pak Asep, ya Pak Asep. Baik Ibu, terima kasih. Bu Maya, terima kasih. Bu Dian, terima kasih. Acara hari ini kita sudah selesai ya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang bersedia untuk mengikuti sesi foto bersama, boleh menyalakan kameranya. Karena mungkin tampilan di saya dan di Bapak Ibu agak berbeda, jadi ada 3 halaman. Total dari 71 partisipan, kita akan melakukan 3 kali take ya. Sudah tampil di halaman pertama, itu ada pemateri untuk sesi siang nanti juga Bu Willy, Bu Dinda, Pak Heri, Pak Irman, Bu Gina, Pak Heri Winyoto. Oke, kita mulai ya. Untuk halaman yang pertama, kita mulai 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, jazakallah khairan katsiro. Sehat-sehat semua ya. Amin. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih.
kasih semuanya Bu Ibu Dian, Kakak. terima kasih Pak Asep, Bu Nike, Terima kasih, Ibu. Pak Indra, terima kasih. Terima kasih buat Pak Asep, Bu Maya. Ini dari Timor Leste, Carlos. Weh, langsung dari Terima sana kasih, Pak Pak Carlos. Terima Carlos. kasih. Terima kasih. Jangan lupa Pak, nanti siang masih ada sesi kita sama Bu Willy ya. Bu Willy. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu Terima yang kasih. belum registrasi mungkin bisa langsung juga nanti untuk ikut sesi siang nanti ya. Makasih Mbak Rani. Ya, Bu Maida. Masih ada Bu Willy ya? Bu Willy ya. Pak Ahmad, tur nuhun. Nuhun.